Selamat datang semua. Bentar ya. Sudah siap semua? Bentar. Makan, Kak. Sekarang ada orang kan? Ayo, buka kamera semua, ayo. Ya. Senyum terus ya, ceria ya wajahnya ya. Ya. Ini yang belum hadir siapa ya? Mas Devi, senyum ya. Yang ngomong itu siapa? Timbul. Timbul. Ya, dianukan semua. Mic-nya dimatiin. Mic-nya dimatiin.
Rafa ini di mana nih, Mas Rafa? Semua mic sudah dimatiin ya? Oke, pinter kabeh. Nanti ketika Bu Parwanti salam langsung dibuka saja mic-nya, ya. Sama menanyakan kabar langsung dibuka. Sudah sarapan semua ini? Alif, sudah sarapan? Belum, Bu. Bu? Urung. Nanti ketika diskusi kalian masuk ruang diskusi masing-masing, nggih. Ada yang nulis, ada yang baca, gitu. Kameranya selalu ini ya, kameranya di-on-kan terus, kameranya ditampakkan terus ya. Gen sing cantik, sing ganteng itu kelihatan. Kak Irang, kamu ada apa, Kak? Ya, Mas, ada apa? Ini ampulkannya. Lima menit lagi ya. Sudah mandi semua? Hah? Aku. Kita akan mulai setelah tepat pukul 9.30. Semangat ya, senyum ya. Mas Riza mana nih, wajah gantengnya belum kelihatan nih, Mas Riza nih. Dibuka kameranya. Biar Bu Parwanti tahu. Wah, ini. Selamat datang Mbak Intan.
Pak doakan. Amin. Kak. Amin. Mana nanya nih? Nah, Pak Suruh kamu jawab ya. Ya, 1 menit lagi. Ayo kameranya dibuka, yo. Yuk, kamera dibuka ya. Kamera dibuka, mic juga dibuka sisan, mic-nya dibuka sisan. Ya. Yuk, mic dibuka, kamera dibuka. Ya. Oke. Yo, Mas Rafa, mana nih gantengnya nih? Mulai ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hebat? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa karuniakan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam hidup kita. Ya, sehingga dapat menjalani aktivitas dengan baik dan semoga Allah menilainya sebagai ibadah. Gitu. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama agar Allah berikan kelancaran. Silakan Mas Rafa memimpin berdoa. Mas Rafa? Mas Rafa ada enggak? Oh, kalau begitu Mbak Alif, karena tadi Mbak Alif yang rajin masuk meetingnya. Ayo, Mbak Alif, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Sikap duduk tegak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan, Allah berikan kelancaran pada pembelajaran kita, Allah berikan kepahaman terhadap materi yang kita pelajari, dan Allah juga berikan keberkahan atas ilmu yang kita dapatkan. Kemudian anak-anak, Bu Parwanti periksa kehadiran dulu ya. Yasmin, Mbak Yasmin. Langsung buka mic saja ya. Mbak Intan. Hadir, Bu. Mas Debi. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Mbak Arum. Hadir, Bu. Mbak Alivia. Hadir, Bu. Mbak Yulika, Aisyah Yulika. Hadir, Bu. Mas Rafa. Oh, ini ada gangguan ya. Mas Riza. Hadir, Bu. Alhamdulillah. Semua sehat ya, anak-anak ya. Nah, kemudian untuk menambah ini semangat nasionalisme kita, yuk mari kita nyanyikan lagu nasional. Ya, lagu nasional yang akan kita nyanyikan berjudul Indonesia Pusaka. Hadir, Bu. Ya, oh ketinggalan nggak apa-apa. Ya, berjudul Indonesia Pusaka itu ciptaan Bapak Ismail Marzuki. Kita menyanyikannya dengan penuh penghayatan, nggih, semangat dan penghayatan. Sudah tampak presentasi Bu Parwanti? Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Baik.
Baik. Sekarang mari kita bentar ya. Baru nanti keluarkan dulu ini. Ya, karena ya. Sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Kita nyanyikan lagu Indonesia Pusaka ciptaan Bapak Ismail Marzuki. Ya. Baik. Sebentar ya, ini ada ini. Sebentar. Sebentar. Sebentar, Bu Parwanti ulangi lagi ya. Ya. Ya, sudah tampak belum, nggih? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Baik, mari kita nyanyikan Indonesia Pusaka bersama-sama dengan penuh semangat ya. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta pusaka abadi dan jaya Indonesia selalu dipuja-puja engkau. Di sana tempat lahir beta dibuai dibesarkan bunda tempat berlindung di hari Tuhan sampai akhir menutup mata. Baik, semoga dengan lagu yang kita nyanyikan tadi itu menambah semangat nasionalisme dalam jiwa kalian, ya. Kemudian anak-anak hebat, Bu Pawranti akan bertanya nih, masih ingatkah kalian terhadap materi pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang masih ingat? Masih ingat? Oh iya, apa saja? Meringkas narasi. Meringkas teks Iya, narasi. meringkas teks Menemukan kata narasi. kunci dalam paragraf, Bu. Iya, pinter Mas Riza. Ada lagi? Saya, Bu. Apa Mbak Ira? Benda-benda yang menghantarkan panas, Bu. Benda-benda yang menghantarkan panas. Pinter. Kemudian ada lagi siapa? Mbak Arum apa Mbak Arum? Apa? Apalagi? Perubahan suhu benda.
Hah? Bahan suhu benda, Bu. Perubahan suhu benda. Bagus. Iya, semuanya benar ya. Baik, sekarang Bu Parwanti akan bertanya lagi nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya anak-anak, kita akan belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Ya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Jadi mereka datang ke Indonesia, ya untuk apa? Untuk menjajah. Baik. Kemudian selain itu kita juga akan belajar informasi penting teks narasi sejarah. Ya. Nah, selain itu kita juga akan belajar mengenai tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya, semangat ya kalian ya. Baik. Kemudian ini, pada pembelajaran sebelumnya kalian kan sudah belajar meringkas teks narasi. Ya, dengan terlebih dahulu mencari kata kunci di dalam paragraf. Nah, sekarang kita akan mempelajari informasi penting dalam teks narasi sejarah. Ya, jadi kita tetap berhubungan dengan teks narasi. Nah, kita akan belajar bersama menganalisis informasi penting teks narasi sejarah. Jadi, kita juga akan belajar seputar sejarah bangsa kita. Ya, keren kan? Nah, iya. Bentar. Kemudian untuk apa kita belajar tentang sejarah bangsa kita? Untuk apa? Ya. Jadi kita belajar tentang sejarah bangsa kita agar kita mengetahui dan semakin cinta terhadap bangsa kita. Ya, dulu nenek kakek moyang kita pernah menderita karena penjajahan. Nah, dari itu kita tentunya tidak ingin lagi penjajahan itu terulang kembali. Nah, selain itu juga kita dapat mensyukuri nikmat Tuhan, nikmat dari Allah atas karunia kemerdekaan bangsa kita. Seperti itu ya. Nah, kemudian anak-anak, kalian telah nanti dengan pembelajaran ini, semoga kalian juga semakin tinggi semangat nasionalisme, cinta tanah air, dan rasa syukur kepada Allah atas anugerah kemerdekaan. Atas anugerah kemerdekaan bisa belajar dengan bebas, bisa memiliki teman dan bermain dengan baik, bisa melakukan aktivitas bersama orang-orang yang kita sayangi dengan baik pula. Kemudian anak-anak, Bu Parwanti sudah sampaikan ya pada kalian untuk mempelajari materi pada bahan ajar, ya, materi tentang kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia, seperti itu. Kemudian Bu Parwanti akan putarkan video pembelajaran untuk kalian ya. Bu Parwanti akan putarkan video pembelajaran agar kalian semakin memahami materi pembelajaran yang akan kita pelajari. Ya, kalian sudah membaca sehingga informasi di dalam otak kalian juga sudah bekerja untuk berlatih. Selain itu juga kalian nanti pandangan kalian dan pendengaran kalian juga akan semakin kuat lagi informasi itu setelah kalian melihat video pembelajaran. Baik. Perhatikan video yang akan Bu Parwanti buka dengan baik ya. Ya, sebentar ya. Sambil menunggu ini ya, teknis ada ini sinyal, silahkan kalian kembali membaca materi pada bahan ajar sehingga kalian nanti dapat mempelajarinya dengan lebih baik lagi.
Jadi, oh yang saya pelajari seperti ini. Oh seperti itu yang ada dalam video pembelajaran yang diterangkan oleh Bu Parwanti. Gitu ya. Ya, sebentar. Ini Bu Parwanti bukakan lagi. Baik. Ya, maaf. Ya, Bu Parwanti, ini sedang ada kendala ya. Parwanti bukakan video pembelajaran. Sudah tampak anak-anak? Sudah tampak ya? Anak-anak hebat, kita akan mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudera yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa pada abad ke-15 memiliki tujuan sebagai berikut: mencari kejayaan, memiliki kekayaan, menyebarkan agama, dan mencari rempah-rempah. Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan segi, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Bangsa Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521. Mereka tiba di Maluku melalui jalur perairan Indonesia. Kedatangan mereka bertujuan untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Pada saat itu Maluku sudah berada di bawah kekuasaan bangsa Portugis. Oleh sebab itu, kedatangan bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Tidore yang sedang bertikai dengan rakyat Ternate. Kerajaan Tidore memanfaatkan kedatangan bangsa Spanyol untuk membantu mereka melepaskan diri dari bangsa Portugis. Terjadi konflik sosial antara bangsa Spanyol dan bangsa Portugis di Maluku Saya yang belum kelihatan, memperebutkan Bu. monopoli perdagangan rempah-rempah. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Perjanjian Saragossa berisi kesepakatan bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah di Filipina, sedangkan bangsa Portugis dapat tetap berada di wilayah Indonesia. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada 27 Juni 1596 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya, VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799.
Ya, demikian tadi ya anak-anak video pembelajaran. Kalian sudah membaca, sudah mendengar dan melihat dengan jelas pembelajaran kita kali ini. Nah, sekarang Bu Parwanti mau tanya, ada nggak yang kesulitan dengan materi ini? Ada nggak yang kesulitan? Sulitnya di mana begitu? Ada? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah ya. Seperti itu dan semoga kalian tidak hanya mengetahui sejarah ini tetapi juga memahaminya ya dan semakin cinta pada negeri ini. Baik, kalau tidak ada kesulitan ya, ini maaf ya karena ini agak ada kendala. Ini kalian akan Bu Parwanti ajak menghubungkan sesuatu yang Bu Parwanti sampaikan dengan materi pembelajaran kita. Ya. Jadi nanti Bu Parwanti akan sampaikan sesuatu. Ya, sebenarnya di PowerPoint ada gambar, tapi ini ada kendala begitu. Nanti Bu Parwanti akan sampaikan sesuatu, satu kalimat, kemudian kalian menjawabnya dengan mengaitkannya dengan materi pembelajaran. Siap semua? Oke, yang mau menjawab langsung buka mic-nya ya. Siap nggih? Baik. Kalau kalian melihat gambar cengkih, itu apa yang kalian kaitkan dengan pembelajaran ini? Ya, siapa nih? Saya, Bu. Mas Debi. Oke, Mas Debi bagaimana? Itu gambar cengkeh, Bu. Bangsa-bangsa Ya. Eropa datang ke Indonesia untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, salah satunya cengkeh. Oke, ya. Jadi mereka bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Salah satunya cengkih, ya. Saat itu rempah-rempah di negara Eropa harganya sangat mahal, anak-anak. Harganya dengan setara dengan harga emas, begitu. Sakit mahal, ya. Benar-benar mahal. Jawaban yang bagus ya, Mas Debi. Kemudian siapa yang akan menghubungkan kedatangan bangsa Portugis? Iya, Saya, Bu. dengan materi. Mbak siapa? Mbak Intan. Oke, silakan Mbak Intan. Bangsa Portugis datang ke Indonesia pada tahun 1512. Mereka memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Iya, mantap sekali Mbak Intan. Jawaban yang keren, bagus, pinter ya. Jadi memang bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Kemudian kalau Bu Parwanti sebutkan kalimat gold, glory, dan gospel. Ya, itu di materi bahan ajar ada. Siapa nih yang mau jawab nih? Saya, Siapa? Iya, silakan Mbak Lika cantik. Iya. Ya, semangat, yuk, sing seru. Cloud artinya mencari kekayaan, glory artinya mencapai kejayaan, dan gospel artinya menyebarkan agama Nasrani, Bu. Sip, mantap sekali Mbak Lika. Ya, jawabannya betul ya. Jadi, para penjelajah samudra itu tidak hanya Portugis dan Spanyol ya, tetapi juga bangsa-bangsa Eropa yang lain. Mereka ini berusaha mencari kekayaan, berusaha mendapatkan kejayaan dan menyebarkan agama Nasrani. Betul, bagus sekali. Sekarang Bu Parwanti akan sebutkan kalimat kedatangan bangsa Spanyol. Yuk, siapa yang mau mengaitkan dengan pembelajaran? Siapa? Saya, Bu. Iya, silakan Mas Rafa. Kameranya dibuka biar teman-teman tahu. Wah, Mas Rafa semangat pasti. Iya, sip, ganteng. Silakan. Ya, silakan Mas Rafa. Yang sedang bermusuhan dengan kerajaan Ternate. Iya, betul, pinter, sip, mantap. Kemudian kalau Bu Parwanti sebut
merayakan kedatangan bangsa Belanda. Belanda nih, siapa nih yang mau jawab nih? Saya, Yuk, Bu. siapa? Ya, silakan. Mas Riza, silakan Mas Riza. Ya, mantap ya suaranya, yang mantap. Ada di Indonesia adalah di wilayah Banten. Mereka mendirikan VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Sip, mantap, keren. Jawaban yang bagus, Mas Riza. Jadi Belanda itu pertama kali datang ke Banten, kemudian pergi, kemudian datang lagi, kemudian menguasai Indonesia. Bagus, sip. Sekarang kalau Bu Parwanti sebutkan, Bu Parwanti sampaikan kalimat Perjanjian Saragosa. Siapa yang akan menjawab ya? Siapa nih? Perjanjian Saragosa. Ada yang mau menjawab? Siapa? Mbak Ira, Bu Parwanti tadi belum dengar suara Mbak Ira nih. Mbak Ira, yuk jawab yuk. Perjanjian Saragosa. Oh, Mbak Ira kendala sinyal barangkali. Coba Mbak Alif, Perjanjian Saragosa. Kalau Bu Parwanti sebutkan Perjanjian Saragosa, apa nih? Perjanjian Saragosa adalah perjanjian antara Portugis dan Spanyol yang berisi pembagian wilayah kekuasaan. Iya, pinter, keren sekali, mantap sekali ya. Jadi memang mereka melakukan perjanjian untuk kepentingan mereka sendiri, ya, perjanjian untuk menjajah bangsa-bangsa lain. Baik, nah anak-anak hebat, sekarang kalian akan, tadi kan kalian sudah menganalisis ya, sebuah kalimat dan mengaitkannya dengan materi pembelajaran secara lisan. Sekarang Bu Parwanti akan mengecek kemampuan kalian dalam memahami pelajaran ini secara tertulis. Ya, jadi nanti kalian mengerjakan LKPD secara mandiri, kemudian akan Bu Parwanti masukkan nilai, gitu. Siap ya, anak-anak ya? Siap, Bu. Baik, waktu kalian untuk mengerjakan adalah 10 menit. 10 menit. Jadi kerjakan dengan seksama. Ya, Bu Parwanti kirimkan link Google formulirnya pada grup WA. Begitu ya? Oke, siap ya? Baik. Ya, selamat mengerjakan. Semoga berhasil. Nilainya 100 semua, ya. Ya. Ya, waktunya 10 menit ya. Oke, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selalu semangat, ya. Tidak usah buru-buru, kerjakan dengan baik, ya, sebaik-baiknya. Tidak perlu buru-buru. Masih ada waktu, tidak perlu buru-buru, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya, tidak ada yang ngage-ngage ya.
Apakah ada yang belum selesai? Kalau sudah selesai, boleh langsung ini ya. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan saja pembelajarannya. Ya, sudah selesai ya? Baik. Ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai semua. Kemudian kalian ini ya, sudah Bu Parwanti terima hasil kalian sudah semua ya. Kemudian Bu Parwanti ingin kalian beberapa orang dari kalian menyampaikan jawaban kalian di forum ini supaya teman-teman mendengar suara kalian, mendengar jawaban kalian. Ada yang berani tidak ya? Anak-anak hebat pasti berani. Siapa yang mau pertama kali menyampaikan jawabannya? Saya, Bu. Keren sekali. Pasti ini suaranya Mbak Lika. Silakan Mbak Lika. Suaranya mantap ya. Ya. Latar belakang kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah 1. Mencari rempah-rempah, 2. Mencari kekayaan, 3. Mencapai kejayaan, 4. Menyebarkan agama Nasrani, Bu. Sip, keren. Jawaban yang mantap Mbak Lika. Ya, pemberani, mandiri, kemudian percaya diri dalam menyampaikan jawaban. Ini ada lagi tidak nih yang mau menyampaikan lagi jawabannya? Bu Parwanti tunggu nih. Yuk anak-anak keren. Ya, silakan Mbak Arum. Ya, suaranya yang lantang ya. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia adalah 1. Mencari kekayaan, 2. Mencapai kejayaan, 3. Menyebarkan agama Nasrani, 4. Mencari rempah-rempah. Sip, mantap sekali Mbak Arum. Ya, benar sekali. Kalian anak-anak hebat, anak-anak keren, Masya Allah. Pasti kalian menjadi anak-anak kebanggaan orang tua. Dan suatu saat kalian akan menjadi anak-anak kebanggaan bangsa ini. Kemudian anak-anak hebat. Apakah kalian masih semangat ya? Masih semangat ini? Masih, Bu. Mana semangat? Mana takbirmu? Allahu Akbar. Iya, anak-anak hebat, anak-anak keren. Ini kalian sudah ini ya setengah jam lebih di depan komputer, di depan laptop, di depan HP. Sekarang coba alihkan pandangan kalian ke samping kanan atau samping kiri. Ya, dan rodok dijauhkan sedikit dari gawainya. Ya, olahraga. Matanya dikedip-kedipkan, yuk, matanya dikedip-kedipkan. Ya, oke, baik. Anak-anak hebat, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Alhamdulillah, ini PowerPoint-nya bisa dibuka. Wah, tadi nggak bisa dibuka, ada kendala. Nah, kalian tadi, anak-anakku, anak-anak hebat, sudah mempelajari kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Itu adalah peristiwa sejarah bangsa yang jangan sampai dilupakan. Ya, kata Bapak Soekarno, jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya, sejarah bangsa kita tercinta. Sekarang kita masih terkait lagi pembelajaran ini, yaitu menganalisis informasi penting teks narasi sejarah. Ya, Bu Parwanti sudah tampil ya, tampilan PowerPoint sudah tampil di gawai kalian masing-masing ya? Sudah, Bu. Oke, ya, alhamdulillah ini bisa lancar ini. Iya, bisa lancar ini anak-anakku sayang. Sekarang kalian kan juga sudah pasti ya, Bu Parwanti percaya kalian sudah mempelajarinya pada bahan ajar.
Sekarang Bu Parwanti akan kembali tampilkan video pembelajaran agar kalian lebih paham lagi bagaimana sih cara menganalisis informasi penting teks narasi sejarah. Ya, siap ya anak-anak, perhatikan lagi, tadi kan sudah setengah mata ya, sekarang kembali fokus lagi, nggih? Baik. Silakan perhatikan, yuk. Tunggu dulu anak-anak, masih loading. Iya, ini masih loading. Sudah tampak belum di layar kalian? Ya, sudah ya. Sudah, Bu. Ya, ya. Ya. Ya, silakan. Anak-anak hebat, kita akan mempelajari informasi penting teks narasi sejarah. Informasi penting ini dapat diperoleh dari pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bu Parwanti akan contohkan cara menganalisis informasi penting teks narasi sejarah. Informasi penting ini berdasarkan teks narasi sejarah berjudul Kedatangan Bangsa Inggris di Indonesia yang terdapat pada bahan ajar. Di manakah kapal-kapal Inggris berlabuh saat pertama kali datang di Indonesia? Jawabannya adalah Pelabuhan Batavia. Maka informasi pentingnya adalah kapal-kapal Inggris berlabuh di Pelabuhan Batavia saat pertama kali datang ke Indonesia. Kapankah pasukan Inggris berhasil menguasai Batavia dan daerah sekitarnya? Jawabannya adalah 26 Agustus 1811. Maka informasi pentingnya adalah pasukan Inggris berhasil menguasai Batavia dan daerah sekitarnya pada 26 Agustus 1811. Siapakah pimpinan pasukan Inggris yang berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia? Jawabannya adalah Thomas Stafford Raffles. Maka informasi pentingnya adalah pimpinan pasukan Inggris yang berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia adalah Thomas Stafford Raffles. Bagaimanakah nasib tentara Belanda setelah ditaklukkan oleh pasukan Inggris? Jawabannya adalah mereka menjadi tawanan perang Inggris. Maka informasi pentingnya adalah tentara Belanda menjadi tawanan perang setelah ditaklukkan oleh pasukan Inggris. Nah, anak-anak, demikianlah cara memperoleh informasi penting teks narasi sejarah. Sangat mudah ya. Selamat belajar. Ya, demikian tadi anak-anakku sayang, anak-anak yang hebat. Kalian sudah membaca bahan ajarnya dan sudah memperhatikan video pembelajaran cara menganalisis informasi penting teks narasi sejarah. Nah, Bu Parwanti akan bertanya nih,
adakah yang kesulitan dalam menganalisis informasi penting teks narasi sejarah ini? Adakah yang sulit? Tidak, Begitu? Bu. Bisa disampaikan. Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah ya Allah, kalian anak-anak Bu Parwanti, siswa-siswi SDIT yang keren luar biasa. Baik, kemudian kalau kalian sudah paham ya, Bu Parwanti anggap berarti sudah paham. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kemudian Bu Parwanti akan cek nih, akan cek kepahaman kalian terkait dengan materi informasi penting teks narasi sejarah ini. Ya, Bu Parwanti akan cek secara lisan. Benar enggak nih kalian sudah mampu, sudah paham? Nah, yang akan Bu Parwanti cek ini silahkan kalian pelajari dulu teks berjudul awal kedatangan bangsa Belanda di Indonesia yang terdapat pada bahan ajar. Kalian hanya menganalisis paragraf 1 dan 2 saja. Ya, begitu. Yuk, diperhatikan, dicermati pada paragraf tersebut, 2 paragraf tersebut. Kalau sudah, nanti akan Bu Parwanti sampaikan pertanyaannya, ya. Ya, silakan dicermati dulu, anak-anak hebat. Ya, sekarang Bu Parwanti akan bertanya. Nih, siapa yang akan menganalisis informasi penting teks narasi sejarah dengan pertanyaan di mana? Ya, pertanyaan pertama di mana? Siapa nih yang mau menjawab nih? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Intan. Pertanyaan, di mana Belanda berlabuh saat pertama kali datang di Indonesia? Jawaban, Pelabuhan Banten. Informasi penting, Belanda berlabuh di Pelabuhan Banten saat pertama kali datang di Indonesia. Jawaban yang keren, tepuk tangan yuk untuk Mbak Intan. Sip, betul. Nah, sekarang ini pertanyaan kedua nih. Kalian membuat informasi penting dari kata tanya kapan. Nah, siapa nih yang mau jawab nih? Saya, Bu. Silakan Mbak Ira. Yang mantap suaranya ya. Ya, betul. Keren. Tepuk tangan untuk Mbak Ira. Sip. Iya. Sekarang, yang ketiga adalah informasi penting teks narasi sejarah dari kata tanya mengapa. Siapa yuk? Saya, Bu. Silakan Mas Debi. Ya, Mas Debi. Pertanyaan, mengapa para petani Indonesia dirugikan oleh pihak Belanda? Jawaban, karena Belanda menetapkan harga yang sangat rendah terhadap rempah-rempah yang dijual para petani Indonesia. Informasi penting, para petani Indonesia dirugikan oleh pihak Belanda karena Belanda menetapkan harga yang sangat rendah terhadap rempah-rempah yang dijual oleh para petani. Sip, keren sekali. Tepuk tangan yuk untuk Mas Debi yuk. Mantap Mas Debi. Selanjutnya ini pertanyaan ini ya, informasi terakhir. Siapa yang akan menyampaikan informasi penting teks narasi sejarah dengan tatanya bagaimana? Yuk, siapa yuk? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Arum. Pertanyaan, bagaimana sambutan awal rakyat Banten terhadap kedatangan pasukan Belanda? Jawaban, mereka menyambut dengan baik. Informasi penting, rakyat Banten menyambut baik kedatangan awal pasukan Belanda di Banten. Sip, keren sekali. Alhamdulillah kalian anak-anak hebat, anak-anak keren, mantap. Ya, kalian juga sudah menjawab dengan baik. Sekarang saatnya mengerjakan
Ya, Bu Poranti cek kemampuan kalian, kepahaman kalian terkait materi ini dalam LKPD. Ya, mengerjakan LKPD kedua secara berkelompok. Jadi silakan kalian boleh silakan masuk pada ruang virtual yang sudah Bu Parwanti siapkan. Seperti itu ya. Kalian berdiskusi di sana, ada yang diskusi, kemudian ada yang mencatat. Nanti setelah itu salah satu masing-masing perwakilan mempresentasikan jawaban hasil diskusi. Ya, waktunya 10 menit cukup ya. Baik. Silakan, selamat berdiskusi. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Ya, silakan. Link sudah Bu Parwanti ini ya. Sudah Bu Parwanti kirim di grup WA. Silakan.
Ya, selamat berdiskusi. Ya, bagus, aktif ya kalian ya. Ya, nanti ke kelompok lain dulu ya. Ya, selamat berdiskusi ya. Aktif nggak ini tadi? Ya, selalu aktif ya. Baik. 3 menit lagi kira-kira sudah sampai belum? Sudah? Ya, 3 menit lagi ya. Ya, kalau sudah selesai langsung saja ya. Sip. Selamat berdiskusi anak-anak. Ya, beberapa sudah cek masing-masing ya. Ya, yang menulis tulisannya yang bagus ya. Yang nulis ya, yang presentasi tulisannya yang bagus, kemudian yang menulis di Google Formulir yang rapi juga ya. Ya, ini Diano ya, di mute dulu ya. Mic-nya disilang dulu yang di Google Meet pembelajaran di mute dulu. Diskusinya di forum masing-masing ya. Atau sudah selesai? Sudah selesai diskusinya? Baik. Baik, ya. Sudah selesai semua ya? Lanjutkan kalau begitu. Silakan dari kelompok Cinta Bangsa untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Salah satu perwakilan, siapa yang akan mewakili nih? Siapa? Kelompok Cinta Bangsa. Belum selesai. Oh, tadi yang sudah selesai kelompok mana ya tadi ya? Ayo ke ruang pembelajaran, ini Diano, dikeluar dari sini, keluar dari room diskusi kalau sudah. Ke ruang pembelajaran lagi ya. Ya. Yuk ke ruang pembelajaran lagi. Baik, sudah kembali semua nih? Baik, sudah, alhamdulillah. Sekarang silakan dari kelompok Cinta Bangsa menyampaikan presentasinya. Perwakilan dari kelompok Cinta Bangsa. Siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Alivia. Suaranya yang lantang ya. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Alivia Nafisa Putri dari kelompok Cinta Bangsa akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi penting teks narasi sejarah adalah 1. Bangsa Spanyol datang ke Maluku pada tahun 1521. 2. Pada saat bangsa Spanyol tiba di Maluku, Maluku dikuasai oleh bangsa Portugis. 3. Terjadi pertikaian antara bangsa Portugis dengan bangsa-bangsa Spanyol karena memperebutkan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Demikian presentasi dari kelompok Cinta Bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tepuk tangan untuk Mbak Alivia. Keren sekali, mantap sekali presentasi yang penuh percaya diri. Selanjutnya, ini ada yang ingin menanggapi dulu nggak dari kelompok Cinta Bangsa? Ada yang menanggapi dulu teman yang lain? Ada? Tidak. Oke, tidak ada. Selanjutnya, silakan perwakilan dari kelompok Cinta Tanah Air. Silakan. Ya, siapa yang akan mewakili dari kelompok Cinta Tanah Air? Saya, Bu. Iya, silakan Mas Riza. Penuh percaya diri, mantap suaranya ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Joneswara Riza Saputra, wakil dari kelompok Cinta Tanah Air akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi penting teks narasi sejarah. 1. Bangsa Spanyol datang ke Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. 2. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore. 3. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berhenti bertikai setelah melaksanakan perjanjian Saragossa. Demikian presentasi dari kelompok Cinta Tanah Air. Tepuk tangan untuk kelompok Cinta Tanah Air yang sudah presentasi dengan mantap. Ya, keren sekali Mas Riza. Ada yang ingin menanggapi dari kelompok lain? Siapa? Oke, tidak ada. Selanjutnya silakan perwakilan dari kelompok Cinta Negara. Siapa yang akan mewakili? Silakan buka mic-nya. Buka mic-nya ya. Yuk, siapa? Saya, Bu. Iya, silakan. Nama saya Arum, wakil dari kelompok Cinta Negara akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Informasi penting teks narasi sejarah. 1. Bangsa Spanyol datang ke Maluku untuk menguasai perdagangan rempah-rempah. 2. Kedatangan bangsa Spanyol di Maluku disambut baik oleh kerajaan Tidore. 3. Bangsa Portugis dan bangsa Spanyol berhenti bertikai setelah melaksanakan perjanjian Saragossa. Demikian presentasi dari kelompok Cinta Negara. Tepuk tangan untuk kelompok Cinta Negara. Ya, Mbak Arum presentasi yang mantap ya, penuh percaya diri. Keren. Sekarang kalian sudah memberikan presentasi yang mantap. Hasil diskusi kalian tadi juga Bu Perwanti lihat mantap sekali, saling membantu, saling kerjasamanya bagus gitu ya. Kemudian anak-anak kita tadi belajar sejarah bagaimana orang-orang dari negara lain ingin menguasai negara kita yang cantik, negara kita yang kaya. Nah, sekarang nih, kalian pasti tidak mau ya kalau negara kita dijajah lagi. Mau nggak? Terima nggak kalau negara kita dijajah oleh bangsa lain? Pasti nggak bersedia ya? Baik, untuk menumbuhkan semangat itu, ya, mari kita nyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, maju tak gentar sehingga kita selalu ingat bahwa kita tidak akan rela negeri ini dijajah bangsa manapun dengan alasan apapun, dengan cara apapun. Ya. Menyanyinya dengan semangat, suara yang lantang dan mantap. Ya. Iya.
Ayo, sambil. Sudah tampak ya? Ini ada kendala apa nih? Kalau nggak bisa kita nyanyikan. Yuk, semangat! Tangan kalian. Membela ya. Kita gentar pasti Iya, Cik, kalian pemenangnya. Anak-anak hebat, anak-anakku yang keren. Anak-anak kebanggaan Indonesia, Masya Allah. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran tadi kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Penuh semangat nggak itu tadi menyanyinya? Penuh penghayatan, ya, kurang bersemangat. Jadi Indonesia tanah, nah begitu, lembut. Sekarang ketika kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, itu penuh kelembutan apa penuh semangat anak-anak? Semangat, Bu. Semangat, tegas, semangat. Ya, penuh semangat di dada menyanyikan lagu ini. Ya, kemudian ini akan kita kaitkan dengan materi pembelajaran kita, anak-anak sayang, yaitu jenis tangga nada. Ya, jadi tangga nada ada tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Interval nadanya itu sudah kalian pelajari pasti ya, di bahan ajar sudah Bu Porwanti sampaikan. Kemudian nada dasarnya untuk tangga nada diatonis mayor do sama dengan C. Sementara tangga nada diatonis minor do sama dengan A. Sifat lagu, nah ini sifat lagu. Untuk tangga nada diatonis mayor, bersifat riang gembira dan bersemangat. Ya, penuh semangat menyanyikannya. Seperti kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar tadi. Sementara tangga nada diatonis minor, itu ada yang bersifat sedih anak-anak. Penuh penghayatan dalam menyanyikannya. Dan nadanya juga kurang bersemangat. Ya, jadi bersemangat dan tidak ini tetap dua-duanya menemukan semangat yang semangat nasionalisme yang tinggi seperti itu. Ya, ini kita mengulang materi semester lalu, jadi mudah ya. Baik, sekarang nih Bu Porwanti akan cek pengetahuan kalian tentang jenis tangga nada ini. Bagi yang ingin menjawab, silakan menjawab dengan mantap. Nah, tentukan jenis lagu di bawah ini. Apa itu judulnya? Syukur. Siapa nih yang mau jawab nih? Termasuk jenis tangga nada diatonis minor ataukah mayor? Siapa? Siapa? Diatonis minor. Iya, Mas Riza keren. Betul. Selanjutnya, syukur kan penuh penghayatan ya, penuh penghayatan. Hari Merdeka. Siapa nih? Hari Merdeka itu 17 Agustus tahun 45. Siapa nih? Siapa nih? Saya, Bu. Iya, Mbak Arum, silakan. Diatonis mayor. Diatonis mayor. Karena menyanyikannya dengan apa? Semangat. Selanjutnya, yuk silakan. Saya, Bu. Iya, silakan. Diatonis mayor. Iya, halo Bandung. Iya. Sekarang ini nih, himne guru. Siapa nih? Saya, Bu. Iya, silakan. Mbak Ira.
diatonis minor. Iya, penuh penghayatan. Iya. Sekarang anak-anak, ini kalian kerjakan di rumah tugas bersama orang tua. Tugasnya apa nih di rumah bersama orang tua atau anggota keluarga yang lain? Boleh kakak, boleh adik, boleh tante, om, kakek, nenek juga boleh. Itu kalian menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dengan penuh semangat. Ya, dengan penuh semangat, kemudian anggota keluarga kalian itu merekam videonya. Jadi kalian direkam video. Setelah itu, hasil rekaman video dikirimkan pada WA Bu Parwanti. Untuk Bu Parwanti nilai untuk nilai keterampilan. Begitu ya? Bisa ya? Insya Allah mudah dan ini, ingat. Maju Tak Gentar itu sifatnya bagaimana, jadi kalian ini, semangatnya itu harus juga tampak. Ekspresinya juga harus tampak dalam menyanyikan lagu ini. Iya, baik anak-anak. Anak-anak hebat, anak-anak keren. Sebelum pembelajaran kita selesaikan, Bu Parwanti akan bertanya nih. Bu Parwanti akan bertanya ya. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Anak-anak hebat. Apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo, ada nggak yang tahu? Kedatangan bangsa mana tadi? Mbak Alif apa Mbak Alif? Apa? Kedatangan Eropa ke Indonesia. Iya, kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia, yaitu Portugis dan Spanyol dan Belanda. Portugis, Spanyol, Belanda. Kemudian apa lagi nih? Yang kedua tadi apa? Informasi penting teks narasi sejarah, Bu. Informasi penting teks narasi sejarah yang kalian mengerjakannya dengan mantap. Kemudian selanjutnya apa tadi? Materi yang terakhir tadi, anak-anakku? Tangga nada. Tangga nada. Tangga nada, Bu. Tangga nada. Jawaban kalian benar semua anak-anak, kalian keren. Ya, jadi kita telah belajar materi kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia. Ya, mereka meliputi bangsa Portugis, bangsa Spanyol, dan bangsa Belanda. Ya, ada lagi bangsa yang lain, tapi itu di pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi kedatangan mereka ke Indonesia dalam rangka mencari rempah-rempah. Ya, karena keserakahan akhirnya mereka datang untuk menjajah dan menguasai rempah-rempah milik bangsa kita tercinta. Kemudian kita juga belajar cara menganalisis informasi penting teks narasi sejarah. Kalian keren, ya. Jadi informasi penting ini didapatkan melalui perpaduan pertanyaan dan jawaban dalam teks narasi sejarah. Kemudian kalian juga belajar tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Ya, kalian sudah menguasainya dengan mantap, dengan sangat baik. Kemudian anak-anak untuk pembelajaran kita selanjutnya adalah materi perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah. Tadi penjajahnya datang ke Indonesia, menguasai Indonesia, menguasai kekayaan Indonesia, menguasai perdagangan Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia bangkit. Kita lihat seperti apa perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir seluruh penjajah. Kemudian kita juga akan mempelajari sifat-sifat benda. Ya, dan kita akan mempelajari juga, kalian tahu betapa indahnya, cantiknya negara kita dan kekayaan alam yang ada, kekayaan alam, kekayaan budaya yang ada di sana. Kita juga akan belajar tentang keragaman kebudayaan Indonesia. Baik anak-anak, kita tahu bahwa masa pandemi ini belum berakhir. Bu Parwanti harap kalian senantiasa menaati protokol kesehatan dengan taat, dengan sebaik-baiknya, dengan kesungguhan. Yakinlah bahwa Allah berikan pada kita tubuh dengan anggota tubuh yang sangat kompleks, harus kita jaga sebagai bentuk rasa syukur dan tanggung jawab kita terhadap diri kita. Seperti itu ya. Dan jangan lupa teruslah senantiasa berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian dan juga seluruh bangsa di dunia dapat melaksanakan aktivitas seperti sedia kala.
Baik, untuk menutup pembelajaran kita kali ini, silakan Mbak Alivia untuk memimpin berdoa. Ya, silakan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bu Parwanti, harap kalian tetap semangat belajar, semangat membina diri menjadi muslim yang hebat, ya. Sukses dunia akhirat, dunia di tangan kalian, akhirat di dalam hati kalian, di dalam jiwa kalian. Bu Parwanti akhiri, ya silakan buka mic-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak, selamat beraktivitas seperti semula, anak-anak keren. Semoga Allah senantiasa menjaga kalian ya. Baik, silakan boleh keluar dari ruang Google Meet ya, silakan. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya. Semoga Allah membalas dengan lebih baik lagi, dengan balasan yang baik. Aduh. Sini ya, Baru ditutup. Kakak Amin, Kakak Amin.